komponen pasif berikutnya adalah L. L itu Gambarnya, Pak. Ya. Oh iya. Gambarnya, Pak. Oh, sorry. Ini udah semangat dari wae gitu. Semangat wae jadi kadang-kadang suka lupa nih. Maklumlah faktor itu. L itu inisialnya, ini adalah simbolnya, jenisnya nanti ada yang begini. Ini saya buka semua di ininya. Jadi macam-macam juga, ada yang pakai begini, pakai titik. Nah, kalau yang pakai titik begini nanti komponennya ada magnet seperti magnet kumparan, ada lilitan. Nah, ini yang nempel ke mesin. Jadi kayak mini trafo. Mini trafo. Mungkin kenal yang namanya dulu ada input trafo ya, sama output trafo. Pernah nggak? Ada IT, ada OT. Pernah dengar mungkin? Oh, belum ya. Ada mini trafo. Input trafo untuk memperbesar tegangan, output trafo membesar arus. Input trafo ini supaya rangkaiannya tegangannya besar. Kalau output trafo supaya arusnya besar. Nah, itu nanti dibahas di regulator. Yang ini L ini sifatnya, nah, nanti ada L yang nilainya misalkan begini, 200 ohm 100 MHz. Ya. Nah, kalau yang begini rata-rata nilainya 20 mikrohenry. Nah, jadi satuan L yang sesungguhnya, satuan besarnya adalah Henry, karena penemunya Henry. Nggak tahu orang Cicadas atau apa. Saya juga. Nah, ini nama penemunya Henry, gitu kan. Nah, kalau kita temukan yang seperti ini, berarti lebih banyak ke resistifnya, bukan induktif. Jadi menghambat arus dan meredam frekuensi. Meredam frekuensinya, ya makanya L kalau dipasang seri dia akan meredam gelombang. Gitu, meredam gelombang. Tapi kalau yang begini, ya, nah ini kalau ini satuannya Henry. Ini satuannya Henry. Itu mikro atau piko, Pak? Ini mikro. Oh, Mikro, ya mikro Henry ini adalah lebih ke posisi induktif, ya induktif. Nah, ini sifatnya betul-betul induktif. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau resistif ini kan meredam, menghambat lajunya arus dan menghambat lajunya frekuensi. Sedangkan kalau induktif memang betul-betul supaya menghasilkan gelombang frekuensi gitu. Tapi yang intinya begini, ini untuk memperbesar atau menaikkan amplitudo atau menaikkan peak tegangan atau arus, nah, gitu kan, peak tegangan yang jelas. Jadi begini, L itu pada penempatan nanti di rangkaian, kalau yang satuannya seperti ini, itu resistif yang seperti tadi ya, ini saya kasih contoh. Nah ini, L-nya masih 600 ohm gitu. Nah, ini L-nya di sini L tapi satuannya 600 ohm. Ini lebih kepada resistif, menghambat tegangan atau menghambat arus ya, menghambat arus beserta meredam frekuensi yang ini. Nah, ini LPF ya, atau untuk low pass filter. Dan ini dipakai logikanya seperti itu. Tapi kalau yang rangkaiannya seperti ini, nah, kita temukan yang seperti ini. Nah, ini pakai 1 mikrohenry nih. Ya. Ini 1 mikrohenry. Nah, kalau yang itu sifatnya untuk memperbesar arus atau ini saya gambar begini. Jadi pada saat induktif itu ini ada IC, kalau diletakkan di input IC ya, diletakkan si L di input IC, maka yang keluarnya di sini bukan ampere, ini yang keluarnya adalah tegangan diperbesar. Jadi konsepnya seperti ini. Ini IC,
ada input 14. Nah, ini diperbesar pakai lilitan. Di sini ada switch, ya. Nah, ini namanya booster. Nah, nanti ada induktif yang begini dipasangkan di setelah IC. Ini di outnya IC. Out IC. Nah, ini yang disebutnya sebagai buck regulator. Nah, atau output trafo. Ini untuk memperbesar arus. Nah, kalau yang ini port in diperbesar. Jadi yang booster ini untuk memperbesar tegangan. Jadi, nah ini yang seperti ini nanti, yang akan seperti ini. Itu di IC power. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, ini yang kayak lilitan. Nah, ini yang seperti ini. Ini adalah L, ya, induktor. Ini L induktor. Nah, ini L induktor. Ini kalau dilihat dari samping ini punya benjolan. Nah, ini kakinya 2. Nih, ini ada punya ketinggian dia. Tuh. Ya, punya ketinggian, kakinya 2 tuh. Ya. Ini punya ketinggian, artinya ini L. Nah, L itu biasanya ya dipakai di dekat power management. L induktor itu. Ya, yang power ini biasanya di dekat power management karena nanti dipakai di output power management menjadi buck regulator. Ya, yang ditaruh di input power jadi booster. Jadi beda tujuan. Kalau booster memperbesar tegangan, kalau buck regulator memperbesar arus. Itu. Jadi lilitan itu fungsinya tidak lain adalah ya ini tadi. Jadi saya sudah berikan keterangan produknya atau keterangan kompor di sini. Insya Allah nanti saya kirimkan dalam bentuk tulisan atau nanti di grup juga di yang MetroPlacer online support atau MPOS itu tinggal ketik aja induktor nanti keluar plus videonya itu dari saya sendiri. Ya, itu perkenalan tadi mengenai komponen-komponen pasifnya ya. Ini nanti saya Tadi Pak yang induktor itu yang ini apa ya? Yang kotak-kotak gede itu apa ya? betul. Ini nih, yang ini nih. Ini nih. Nah, ini nih, yang ini. Kotak-kotak seperti itu besar. Ya. Mini trafo, makanya saya sebutkan mini trafo. Jadi bentuknya kayak trafo, biar enaknya. Membedakan komponen pasif lainnya. Kalau komponen pasifnya kan seperti yang ini kan, ini resistor warnanya hitam pekat, kemudian ini kapasitor warnanya coklat misalkan. Nah, kalau yang ini dengan bentuk sendiri rata-rata itu seperti lilitan, ya ada kumparan atau lilitan atau misalkan seperti mini trafo ada ketinggian nih seperti yang saya gambarkan ini. Nah, yang ini nih. Nah, kalau dia dari samping begini nih, ada seperti lilitan, terus kakinya nanti 2. Nah, ini kalau saya miringkan seperti ini, nanti keluar kelihatan kakinya, tuh yang kuning 2. Oh iya. Itu pijakannya tuh. Ya. Ya, dia untuk pijakan nempel ke board. Nah ini seperti ini. Ini sangat dibutuhkan sekali induktor. Kenapa? Ya, induktor itu kalau untuk di power, karena nanti ada beberapa komponen yang harus dengan arus besar, contohnya seperti SOC. SOC itu kerjanya nggak bisa dengan tegangan besar, tapi dengan arus besar. Dan ada juga bagian interface, dia butuh tegangan, bukan arus. Jadi si regulator atau IC power, dia mengadopsi kedua jenis regulator ini, buck, booster. Nah, di charging sendiri punya konsepnya 2, atau buck booster, ya, buck boost lah disebutnya kalau yang di charger. Nah, kemudian nanti untuk yang power amplifier yang lainnya itu booster. Nah, kalau untuk yang sistem rata-rata pakainya ini. Sistem tidak butuh tegangan besar, hanya butuh arus yang besar. Nah, sistem ini biasanya dipakai untuk SOC. Untuk CPU ya SOC untuk ini. Nah, kalau yang untuk pakai yang booster ini rata-rata dipakainya untuk apa? Untuk
seperti light, lampu, sama sound, suara ditinggikan, gitu kan. Ada L yang bentuknya batang, ada L yang bentuknya koil. Nah, kalau yang batang rata-rata kan seperti transistor, seperti resistor, tapi ukurannya besar. Nah, kalau yang begini batang, ini warnanya abu-abu. Ini timah, warnanya abu-abu, bentuknya batang. Tapi kebanyakan kalau yang untuk dipakai sebagai pengatur tegangan, ya, arus dan tegangan, pakainya yang gini. Kalau yang dipakai untuk yang lainnya biasanya bentuknya seperti komponen resistor, cuma warnanya abu-abu. Ada yang tanyakan? Kalau cara ngecek di multitesternya itu ini aja ya Pak ya, nyambung enggaknya aja ya kalau. Betul. Nah, itu ya bagus sekali. Makanya saya kembalikan lagi pakai logika sederhana ini Kang Lukman. Pakai logika ampermeter. Ampermeter itu nanti di sini akan menunjukkan 0 ohm, ya. Kemudian menunjukkan nilai dan menunjukkan tak hingga, kan gitu. Itu enggak? Nah, anggap saja ini komponennya, ya, betul? Ya. Nah, nanti di sini kita pakai mau probe hitam, di sini mau probe merah, atau di sini mau probe merah, probe hitam, atau di sini probe merah, mau gantian juga mau putar nggak jadi masalah. Ya. Ini adalah cara kita ngecek komponen langsung pakai ampermeter ke komponen langsung begini. Cek. Paham nggak? Bayar ya. Ini komponennya, probe hitam ke sini, probe merah ke sini, langsung cek begini. Kalau dia menunjukkan 0 ohm, berarti komponennya itu adalah induktor. Kenapa? Karena dia terhubung langsung tanpa ada nilai hambatan. Kan kakinya induktor kan nyambung kanan kiri. Bahkan cenderung dipercepat nyambungnya. Jadi pas mengebedain resistor dengan induktor, waktu pakai jarum apo, langsung dia begini. Nah, kalau resistor naiknya pelan. Nah, gitu. Karena harus merambat sistemnya kalau di resistor. Merambat. Kalau di sini malah dipercepat. Kalau misalkan kita cek begini langsung, ya cek ke sini ada nilai, berarti itu komponennya resistor. Kalau kita langsung cek ke komponen begini tidak menunjukkan gerak apapun, berarti dia apa? Sederhana ya. Jadi cukup dengan menggunakan ampermeter, kita konsepnya seperti itu. Kalau kita langsung ngecek langsung ke komponen, didapatkan nilai, misalkan ada yang terhubung langsung, berarti induktor. Kalau misalkan menunjukkan nilai, berarti itu resistor. Kalau tidak bergerak sama sekali, itu menunjukkan bahwa komponen itu adalah apa? Ini baru ya kalau misalkan dicek semua nih tidak ditampakkan warna atau tidak ditampakkan bentuk, disuruh dites, bisa nggak ini menentukan nih komponen apa gitu kan. Kalau tanpa alat ukur kan nggak bisa, harus pakai alat ukur. Apa itu ampermeter? Ampermeternya pakainya analog, set aja ini dikalibrasi 1 kali gitu kan. Dikalibrasi 1 kali, nanti si probe-nya itu kan ada probe untuk tegangan atau ohm, ya di sini ada ohm. Ohm itu common, lebih banyak yang negatifnya gitu kan. Nah, ini buat yang ke pointer, ini bebas ke komponen kanan kirinya. Itu untuk cek posisi. Nah, kalau misalkan langsung ke komponen begini, kita gunakan logika ini, baru kita bisa tentukan ini komponennya apa. Gitu. Kalau menentukan posisi komponen kan satu ke ground, satunya ini yang probe ini ke kedua kakinya begitu. Ya kan? Kalau yang ngecek komponen langsung cek langsung ke sini gitu. Tidak ke body, tidak ke rangkaian. Gimana kan? Tambah semangat. Ya, ini nanti lebih enaknya lagi kalau ada sambil kasus, bahas kasus, tarik ke skema,
Nah, nanti saya membimbing, coba ukur di sini, coba di sini. Nanti kan banyak pertanyaan, kenapa kamu harus ukur di sini, kenapa harus ukur di sini, kan gitu. Kalau nanti ketemu, oh ya insya Allah lah maksimal kita dalam bulan kedua tuh udah bahas kasus kan gitu, udah bukan pertemuan seperti ini. Kan, kita bahas ini. Nanti masuknya ke Zoom yang rame-rame, kalau yang gitu, nanti rekan-rekan bahas kasus yuk. Nah, itu nggak sendirian begini, nanti biasanya Zoom-nya bareng-bareng. Untuk pertemuan selanjutnya berarti langsung ke grup unit ya Pak ya? Ya, betul. Yang pertama dibahas grup unit apa Pak? Ya, yang pertama dibahas grup unit data, pertanyaannya bagus. Grup unit apa? Yang pertanyaan bagus gitu. Yang pertama dibahas, yang perlu dibahas apa? Kisi-kisinya buat besok itu grup unit dari konektor baterai KSI Power atau pengelolaan baterai atau yang disebut dengan baterai monitoring system atau BMS ya, atau yang dikatakan bagian rangkaian input tegangan ke power atau yang disebut dengan VBAT, volt baterai. Kita akan membahas grup unit baterai dan grup unit power, ya, power management unit. Apa itu baterai, harus berapa, masuk nanti lewat mana dulu, alurnya seperti apa, titik-titik powernya ada di mana saja, kapan baterai itu memenuhi syarat, kapan tidak. Jadi ya per grup unit malah nanti kita. Makanya kalau 30 hari cukup, sangat cukup sekali. Banyak ya Pak ya berarti ya grup unit itu Pak. Banyak. Ada LCD, touchscreen, SOC ya, SOC juga termasuk. ya, betul. Ada power, SOC, IMMC, RF, PA, ya, audio, banyak kan? Makanya kan iklannya itu banyak. Nah, dilihat lagi kan. Nanti user interface juga Pak dibahas ya Pak ya? Oh, semua dibahas. LCD touchscreen, gitu, dibahas. LCD touchscreen, SIM card, MMC, ya, semua handsfree, tombol, dibahas. Jangan bosan aja. Ya Pak, Pak. Ya, ya mudah-mudahan kitanya selalu aman, selamat, dan lancar ya, sehat ya. Kan kondisi negara kita ini, kondisi lingkungan kita ini juga, kondisinya luar biasa sekali. Saya jujur aja saya prihatin ya.